malam Bu Anissa, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Yeni, sebelum kita melakukan percakapan coaching, di awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Yeni ya. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan yaitu hobi penilaian coaching hari ini. Baik Bu Yeni, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai berdasarkan hobi penilaian ya. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana ibu membagikan pertanyaan tersebut pada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada ibu, kompetensi apa yang dikembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan dikembangkan oleh saya itu ada 3 Bu. Yang pertama yaitu kesadaran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kompetensi yang dikembangkan secara signifikan yang ingin ibu observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir ya Bu Yeni, apa yang didapat pencapaian yang ingin ibu inginkan dalam percakapan coaching kali ini? Saya inginkan pada percakapan coaching ini adalah coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut, kemudian juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah. Baik, sekian dulu observasi coaching kali ini ya. Silakan ibu melakukan coaching terhadap coachingnya ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Anissa. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Santi. Bu Yeni apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Bu Santi apa kabar? Saya baik Bu, tapi saya agak sedikit galau nih Bu. Kira-kira Bu Yeni punya waktu nggak 5 atau 10 menit lah? Waduh, galau kenapa Bu Santi? Kalau untuk waktu 5 sampai 10 menit insya Allah saya ada waktu untuk Bu Santi. Apa sih yang mau diobrolin sama Bu Santi sama saya? Jadi gini Bu, saya tuh punya peserta didik. Dia tuh anaknya murung, udah gitu di setiap mata pelajaran tuh nilainya di bawah KKTP. Jadi saya bingung, anak tersebut punya kesulitan belajar atau memang tidak senang dengan saya. Oh begitu, ada anak Bu Santi yang suka murung kemudian punya nilai rendah begitu ya. Bu Santi udah pernah ngobrol sama anak tersebut? Kalau ngobrol secara intens sih belum ya Bu. Oh belum. Nah rencana Bu Santi ini setelah ini apa yang akan dilakukan kalau belum ngobrol dengan anak tersebut? Nah saya sih rencananya sebelum ngobrol sama anak tersebut, saya ingin mengobrol dengan guru sebelumnya. Apakah memang anak tersebut tuh punya kesulitan atau memang dengan saya atau gimana gitu ya. Kemudian saya juga mau bertanya sama guru-guru hafalnya. Baik Bu Santi, berarti Bu Santi ada rencana untuk berkoordinasi dengan guru sebelumnya ya. Mungkin guru sebelumnya ada lagi Bu Santi yang akan Ibu Santi ajak untuk berkoordinasi dengan Bu Santi? Saya mau berkoordinasi tentunya dengan orang tua ya Bu ya. Terus kemudian pasti dengan kepala sekolah. Kira-kira kalau misalnya dengan orang tua gimana ya Bu, enak nggak ya? Saya sih setuju ya, karena orang tua itu kan punya waktu banyak dengan anak tersebut ya, jadi mungkin lebih tahu keadaan anak tersebut. Nah, untuk koordinasi dengan kepala sekolah memang kan segala sesuatu kita harus laporan juga ya dengan kepala sekolah. Bagus Bu Santi, saya setuju dengan rencana Bu Santi ya. Kira-kira kapan akan dilaksanakan untuk berkoordinasi dengan guru-guru tersebut? Saya sih pengennya secepatnya ya Bu ya, karena kan kasihan anak tersebut kan nanti tertinggal jauh sama teman-teman yang lainnya gitu Bu. Lebih cepat lebih baik begitu Bu Santi ya. Saya setuju nih dengan Bu Santi. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ada koordinasi dengan guru sebelumnya, kemudian orang tua mendapatkan hasil yang baik ya. Bu Santi, gimana nih sekarang? Saya ada jam yang lain, kebetulan saya ada keperluan yang lain. Begitu ya. Alhamdulillah sih Bu, setelah ngobrol saya udah merasa lega ya Bu ya. Terima kasih loh Bu udah bisa mendengarkan saya. Jadi saya juga merasa tertuntut untuk mencari
Baik Bu Yeni, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Sakti. Iya Bu, alhamdulillah udah selesai. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan hasil observasi ya Bu Yeni. Yang pertama, apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang Ibu inginkan? Tadi sih saya sudah melakukan coaching yang dijalankan sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Yang pertama saya menanyakan tujuan, kemudian juga mengidentifikasi masalahnya itu apa, kemudian juga rencana dan aksi dan tanggung jawab dari Bu Santi itu sebagai coaching dengan alur tersebut, kemudian juga bisa menceritakan permasalahan dan solusi-solusinya begitu Bu. Nah, oke. Oke Bu, saya sebagai peserta, menurut saya tadi Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan baik dengan alur yang sesuai alur kita. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan kepada Ibu Sakti sehingga Ibu bisa menemukan solusi permasalahannya. Coaching juga sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu lakukan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi ini Bu, lebih memahami alur Tirta begitu Bu, sehingga bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Wah, hebat. Terima kasih ya Bu Yeni.